Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini mari sama-sama kita meningkatkan takwa, siapapun kita tanpa terkecuali, mau dia masih muda, mau dia sudah dewasa, tua, dia jemaah, dia ustaz, apapun pekerjaannya, Allah tidak melihat itu. Allah melihat kepada niat, ketakwaan, hati, dan keikhlasan kita sama-sama. Bersyukur kita alhamdulillah sampai bulan Sya'ban Jumat ini kita semuanya masih diberi nikmat. Masing-masing kita pasti dapat nikmat. Jangan ada yang kecewa mengeluh, terlalu mengeluh. Saya tidak dapat nikmat seperti tetangga saya. Saya tidak dapat nikmat seperti bos saya. Kita masih diberi nafas. Kita masih diberikan keamanan. Tidak perang kita sekarang. Tidak gempa di tempat kita ini. Tidak banjir bandang. Tidak longsor. Tidak tsunami. Ini semuanya Allah yang gerakkan, Allah yang takdirkan. Mungkin ini kita dapatkan karena kita masih pandai mensyukuri nikmat Tuhan. Salawat beriringkan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita dengan selalu selawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Rasulullah bisa berguna bagi kita semua, masing-masing kita umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berbuat untuk diri kita masing-masing, itu pasti. Ada juga kita berbuat untuk orang yang kita kenal, itu juga biasa, lumrah. Tidak heran untuk teman kita, untuk anak kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Tapi tujuan kita yang lebih baik dan utama, setelah kita juga perhatian kepada diri sendiri,
kepada sekitar kita, maka kualitas yang paling diterima Allah tadi saya katakan adalah lillahi ta'ala. Maka perbuatan kita harus karena dasar Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diperintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam. Itu atas dasar perintah Allah, bukan perintah manusia. Dari Nabi Adam sholat, dari Nabi Nuh sholat, dari Nabi Ibrahim sholat, sampai Nabi Muhammad, kemudian Isra Mi'raj, sempurna sholat. Tetap sholat kita 5 waktu sehari semalam. Itu bukan semuanya itu perintahnya Nabi Ibrahim, perintahnya Nabi Muhammad, perintahnya Nabi Adam, tapi itu perintahnya Allah. Makanya kalau kita hidup ini ikut aturan, main boleh, main-main jangan. Main sesuai dengan aturan. Allah punya aturan, maka ikut aturan Allah, juga mungkin ikut aturan manusia. Jangan buat aturan sendiri, yang penting saya baik, yang penting tidak ganggu orang, nggak perlu sholat, nggak perlu ke masjid. Itu aturan dirimu sendiri. Islam itu tidak di tengah-tengah. Kamu baik boleh, tidak mengganggu orang, bagus. Tapi kalau kamu nggak sholat, orang pun heran. Kok nggak pernah sholat ya bapak itu? Kok nggak pernah sholat ya ibu itu? Orang heran itu juga mengganggu pikiran orang, apalagi pikiran umat Islam. Oleh karena itu, setelah ada perintah Allah, aturan Allah, maka kita lakukan. Setelah terbiasa kita melakukan, maka kita cari lagi kualitas sholat kita tersebut. Kan kita nggak mau berbuat itu nggak ada peningkatan, berbuat itu nggak ada kemajuan. Dalam hal dunia saja, kalau kita kerja nggak naik-naik pangkat, nggak naik-naik golongan, kita juga akan khawatir. Masjid begini-begini saja terus, jika kita akan khawatir. Kalau sudah ramai, tentu kita ingin tingkat 2 kan? Ada kemajuannya lagi. Itu semua hal yang lumrah. Sholat yang kita lakukan setiap hari pun, entah sholat wajib ataupun sholat sunnah, sholat duha kita, itu juga harus ada kemajuan dan peningkatan. Untuk menuju kualitas peningkatan sholat kita itu ada beberapa hal. Pertama, husnun niyah. Husnu itu artinya baik, niat artinya niat. Menata hati supaya sholat kita itu yang saya katakan tadi lillahi ta'ala, sekedar sepenuhnya sewajarnya dengan tujuan visi karena Allah. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu berdasarkan niat, dan orang sesungguhnya akan dibalas sesuai dengan niatnya. Bahkan kalau kita sudah niat baik sekalipun nggak kita lakukan, itu kita dapat balasan. Itulah hebatnya Islam. Belum ada perbuatannya, tapi hatinya sudah terdetik berkeinginan untuk bantu masjid. Rupanya ada gangguan, ada keperluan untuk anak sekolah, tapi niatnya sudah ada untuk ke masjid, itu sudah dapat ganjaran pahala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seluruh manusia kita ini adalah celaka, kecuali orang yang punya pengetahuan. Karena jelaslah kalau orang yang punya ilmu sama orang nggak punya ilmu tentu beda. Kalau orang nggak punya ilmu biasanya sembarangan aja. Orang yang punya pengetahuan tentu ada aturan sesuai dengan pengetahuan. Seluruh mereka yang punya ilmu sendiri itu masih celaka, kecuali orang yang dipakainya ilmunya. Kalau saya khatib cuma menceramahkan jemaah, kemudian saya nggak pernah sholat, saya celaka. Kalau ada misalnya kepala desa dia berjanji
atau dia menyuruh kita untuk menjaga kebersihan sedang rumahnya sendiri nggak bersih, ya dia nanti celaka. Setiap orang yang berbicara tidak bertanggung jawab akan dapat kecelakaan dari apa yang dia katakan, yang dia janjikan. Itu juga orang berilmu, punya pengetahuan, diajarkannya muridnya, diajarkannya jemaahnya, masyarakatnya, dia sendiri tidak kayak gitu. Makanya dikatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah kebencian Allah kau mengatakan tapi kau sendiri tidak melakukan. Orang berilmu celaka gara-gara enggak mengamalkan. Lalu orang yang mengamalkan sendiri, udah berbuat sendiri, udah pakai ilmu, itu masih celaka. Kecuali orang yang ini tadi tujuan utama, yang ikhlas, diserahkannya, dituluskannya hatinya hanya untuk penciptanya, khaliqu hadil kainat, pencipta seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas inilah yang harus kita capai, karena kita sudah terbiasa. Terbiasa kita sedekah, ikhlaslah sedekah. Terbiasa kita salat, ikhlaslah lagi salat. Terbiasa kita zikir, ikhlaslah zikir itu. Namun memang banyak cobaan-cobaan, tapi itu tidak perlu kita ikutkan. Yang kedua, mencapai sholat yang kualitas itu adalah takhdimul maqam. Tahu posisi kita. Jangan kita sholat tapi kita banyak mengingat yang lain. Ini yang disembah siapa sebenarnya? Yang kita ingat atau yang mesti diingat? Allah atau yang banyak dalam pikiran kita itu? Walaupun saya akui semua kita kalau dalam sholat mungkin banyak memikir, tapi apa ini yang kita harus tujukan? Ini juga harus kita cari bagaimana supaya betul-betul tahu diri, sadar posisi, bahwa kita tidak hanya menyembah dengan cara gerakan atau bacaan, tapi dengan cara yang benar, mengingat atau zikir kepada Allah. Yang berikutnya adalah yakinul maqal. Yakin, menghayati ucapan. Di dalam sholat itu banyak terdapat ucapan baik. Subhanallah, maha sucikan Allah, ada dalam sholat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada dalam sholat. Sedang subhanallah dan alhamdulillah ini kalau kita sering ucapkan dalam kehidupan keadaan apapun masing-masing kita susah, kita baca alhamdulillah. Kita tidak dapat dagangan untung besar, alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Apapun keluh kesah kita, pemimpin kita tidak adil, alhamdulillah juga. Jalan kita masih berlubang, alhamdulillah juga kita ucapkan. Ini kalau begini terus kita capek malaikat untuk menyatat apa yang kita bilang alhamdulillah dengan maha suci Allah, capek malaikat. Maka dikatakan kalimat subhanallah dan alhamdulillah at'abal malaikat, akan mencapaikan malaikat raqib atid, itu mencatat. Kena orang itu cuma pandai-pandainya cuma yang baik saja, subhanallah alhamdulillah, tidak ada dia mencarut, dia ada kata kasar, ngamuk, berlebihan. Bersyukur aja dia terus. Pada suatu nanti baru Allah akan tunjukkan siapa sabar pasti akan diberikan buah daripada kesabarannya. Siapa sabar menahan apapun dia akan diberikan. Siapa sabar menghadapi istrinya, nanti dia akan menghadapi atau mendapatkan buah, istrinya akan jadi baik. Siapa sabar menghadapi anaknya yang begitu saja terus, tapi dia sabar, Allah suatu saat pasti akan memberikan anaknya itu berubah, soleh anaknya, membanggakan dirinya. Ini yakinul maqal. Maka ucapan-ucapan kita yang dalam sholat yang subhanallah ada, yang alhamdulillah ada, kita terapkanlah dalam kehidupan kita, biar sholat kita itu berkualitas. Yang terakhir adalah hudurul qalbi, hayati dan hadirkan bahwasanya kita itu pasti dilihat. Allah tidak mungkin tidak melihat kita.
Jadi tidak mungkin imam saja yang khusyuk, mungkin juga lebih khusyuk lagi jemaah. Karena Allah tidak melihat kepada fisikmu, kepada ragamu, kepada bentukmu, pangkatmu, detailmu, apapun kamu di masyarakat, tapi Allah pasti melihat niat dan hatimu tadi. Inilah yang akan menjadikan kualitas-kualitas sholat. Mudah-mudahan sholat kita itu bertingkat-tingkat, masuk terus kepada kualitas, ke dalam terus, jangan keluar, ke ruhani lagi, sampai kepada Allah, bukan ke jasmani, sehingga kita pun sia-sia dalam berbuat ibadah sholat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.